Hai Movie Lovers, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Senang sekali nih gue bisa nemenin waktu gabut kalian dengan membahas alur-alur cerita film pilihan. Nah, kali ini gue akan bahas film zaman pas gue kecil, yaitu film vampir Cina. Untuk generasi 90-an, pasti tahu deh film ini. Nah, untuk kaum milenial, harus tahu juga ya. Kalau film ini tuh legend banget. Dulu gue nontonnya di rumah tetangga yang jauh rumahnya dari rumah gue. Soalnya dulu masih jarang yang punya TV. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung ke alur ceritanya ya. Film diawali di suatu tempat penyimpanan mayat. Sang pengurus mayat bernama Mancoy sedang memberikan sesajen dupa di kamar mayat tersebut. Mancoy juga bertugas menjaga api di depan mayat tetap hidup. Sebab kalau apinya mati, vampir-vampir tersebut akan bangun dan menyerang manusia. Saat sedang memberi dupa di depan peti, Mancoy seperti melihat bayangan di belakangnya. Mancoy pun mendatanginya, tetapi tiba-tiba dia diserang oleh seorang vampir. Mancoy berusaha kabur, sampai-sampai ia menabrak api yang ia jaga menjadi padam. Ternyata, vampir tersebut adalah kawannya yang bernama Chow Seng, yang iseng menakuti Mancoy. Akibat keisengan tersebut, api yang padam membuat vampir-vampir yang asli bangkit dan mau menyerang mereka. Mereka pun kabur dan melapor ke gurunya yang bernama Master Cao. Guru Cao yang sedang dengan pendeta Tao pun langsung ke sana. Mereka pun menotok kepala vampir tersebut dengan darah dari jari mereka. Kemudian menempelkan kertas mantra di dahinya dan menggiring mereka kembali ke tempat asalnya. Suatu hari, Guru Cao diundang ke tempat Tuan Yam. Sesampai di sana, Tuan Yam dan putrinya yang bernama Ting Ting meminta tolong Guru Cao untuk membongkar kuburan ayahnya. Ia percaya perkataan seorang peramal akan mendapatkan keberuntungan setelah membongkarnya. Guru Cao pun menyanggupinya, walau awalnya dia ragu. Keesokan paginya, acara pembongkaran kuburan pun dilaksanakan. Kemudian, Guru Cao bertanya kepada Tuan Yam, apa hubungan sang peramal dengan ayahnya itu? Sebab Guru Cao curiga dan tak yakin atas perkataan peramal tersebut. Ia takut Tuan Yam cuma dimanfaatkan saja. Tuan Yam pun mulai percaya oleh perkataan Guru Cao. Tetapi semua sudah terlambat. Kuburan ayahnya sudah terlanjur dibongkar. Tuan Yam pun meminta Guru Cao untuk menguburkan lagi. Tetapi menurut Guru Cao itu tidak bisa dilakukan karena kuburannya telah hancur. Dan ia menyarankan peti ayahnya dibawa ke tempat penyimpanan mayat di rumah Guru Cao. Setelah semua orang sudah pulang, Guru Cao menyuruh muridnya untuk menyalakan dupa di setiap kuburan. Saat Chow Seng meletakkan dupa di atas makam gadis muda, tiba-tiba ia mendengar suara ucapan terima kasih dari makam tersebut. Chow Seng dan Mancoy pun langsung lari. Di malam harinya, di tempat penyimpanan mayat, Guru Cao meyakini pertanda buruk. Akan ada yang mati di keluarga Tuan Yang. Ia kemudian menyuruh muridnya untuk mengambil peralatan ritual. Setelah itu, Guru Cao melakukan ritual. Dan kemudian menyuruh muridnya membuat garis di semua permukaan menggunakan tinta dari ritual tadi. Guru Cao meyakini mayat ini dulu matinya tidak wajar dan akan menjadi vampir penghisap darah. Di scene selanjutnya, ketika Chow Seng dan Mancoy sedang bercanda, tanpa sengaja memukul kepala Guru Cao. Karena takut kena marah, Chow Seng pun bergegas pulang naik sepeda. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ada hantu cantik naik sepeda Chow Seng. Nampaknya hantu itu suka pada Chow Seng, karena kemarin dia memberi dupa di makamnya.
Di sisi lain, di kamar mayat, sang vampir mencoba keluar dari peti. Tapi dia gagal karena jimat garis di peti itu. Namun, dia terus mencoba mendobraknya, hingga peti itu pun meledak. Kemudian, vampir itu pergi ke rumah Tuan Yam untuk membunuhnya. Keesokan paginya, rumah Tuan Yam pun ramai dipenuhi orang dan polisi. Kepala polisi mencoba menenangkan Ting Ting dan berjanji akan menangkapnya. Ternyata kepala polisi itu diam-diam suka dengan Ting Ting. Tak lama kemudian, guru kau datang untuk melihat jasad Tuan Yam. Mengetahui ada bekas cakar di lehernya, ia menyuruh muridnya untuk mengecek mayat ayah Tuan Yam di kamar mayatnya. Kemudian seorang bertanya, penyebab kematian Tuan Yam? Guru kau pun menjawab bahwa kematiannya karena cakaran di leher. Melihat jari guru kau kukunya panjang, kepala polisi pun menuduh guru kau adalah pelakunya. Saat guru kau akan dibawa ke penjara, kedua muridnya datang dan mengatakan bahwa mayat ayah Tuan Yam tidak ada di petinya. Kemudian guru kau memohon izin untuk berbicara dengan kedua muridnya sebentar. Ia menyuruh Chow Seng untuk membawa peralatan-peralatan vampir nanti malam ke penjara. Sedangkan Man Choi ditugaskan untuk mengawal Ting Ting. Karena Tuan Yam dibunuh oleh vampir, maka Tuan Yam pasti juga akan menjadi seorang vampir. Lanjut di dalam penjara, kepala polisi menyuruh guru kau untuk mengakui perbuatannya. Kalau tidak, dia akan menempelkan sebuah besi panas di perut guru kau. Tak lama kemudian guru kau dimasukkan ke sel, dan besok pagi harus sudah mengakuinya. Di dalam penjara, guru kau berusaha untuk mengeluarkan kepalanya, untuk mengecek apakah Tuan Yam sudah menjadi vampir. Tapi malah kepalanya tersangkut di jeruji besi. Tak lama kemudian Chow Seng datang, dan mengeluarkan kepala sang guru. Kemudian Chow Seng menyerahkan seluruh peralatan vampir ke gurunya. Tiba-tiba, ia melihat Tuan Yam bangun menjadi vampir. Guru kau pun langsung menyuruh Chow Seng untuk menempelkan kertas mantra ke dahi Tuan Yam. Meski takut, Chow Seng pun menyanggupinya. Dengan susah payah, akhirnya Chow Seng berhasil untuk menempelkannya dan Tuan Yam pun diam mematung. Mendengar ada keributan, para polisi pun datang. Chow Seng pun langsung bersembunyi. Saat sedang membaringkan mayat vampir, rupanya kepala polisi mengetahui ada seseorang yang bersembunyi. Ia pun berniat mengerjainya. Tanpa sengaja, dia juga mencabut kertas mantra yang ada di kepala vampir itu. Dan ketika kepala polisi akan memeriksa si Chow Seng, tiba-tiba ia diserang vampir dari belakang. Mengetahui itu, Chow Seng pun berusaha membantunya. Saat sedang diserang, kepala polisi melemparkan kunci penjara agar guru kau menolongnya. Namun kepala guru kau malah tersangkut lagi. Tak lama, Chow Seng berhasil menempelkan kertas mantra itu. Berhasil keluar dari penjara, guru kau pun langsung melawan vampir tersebut hingga si vampir tewas terbakar. Di tempat lain, Man Choi sedang menjaga Ting Ting dari serangan vampir. Benar saja, tak lama si vampir pun datang dan menyerang Man Choi. Untung saja, guru kau dan yang lainnya segera datang menolongnya. Hingga akhirnya si vampir pun pergi. Akan tetapi rupanya si Man Choi sempat tergigit oleh vampir. Akibatnya, Man Choi bisa menjadi vampir juga. Tapi guru kau akan berusaha untuk mengobatinya dan menyarankan Ting Ting untuk sementara tinggal dengannya. Keesokan paginya, guru kau mengobati Man Choi dan menyarankan untuk terus bergerak agar darahnya tidak beku. Man Choi juga disuruh bergerak di atas beras ketan. Tetapi karena beras ketannya tidak cukup, Chow Seng disuruh membeli lagi. Sesampainya di pasar, rupanya pedagang beras curang. Ia mencampurnya dengan beras biasa tanpa sepengetahuan Chow Seng. Sepulang dari pasar, Chow Seng melihat gadis cantik sedang diganggu oleh seorang laki-laki. Chow Seng pun langsung menolongnya. Ternyata gadis itu adalah hantu yang suka pada Chow Seng.
Lalu Chao Sheng mengantar si hantu pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Chao Sheng diberi minuman. Dan setelah itu keesokan paginya, Chao Sheng pulang membawa beras. Melihat tanda aneh di leher Chao Sheng, Guru Kau pun curiga. Tetapi Chao Sheng tidak mau memberitahu kepadanya. Di malam harinya, Guru Kau menuliskan mantra pada badan Chao Sheng. Guru Kau yakin ada yang tidak beres pada Chao Sheng. Bangun dari tidurnya, Chao Sheng pamit pulang ke rumahnya. Akan tetapi, diam-diam Guru Kau mengikutinya. Ternyata Chao Sheng pergi ke rumah si hantu. Saat hendak berpelukan, tiba-tiba si hantu terpental karena ternyata ada tulisan mantra dari badannya. Ia pun segera menghapusnya. Setelah melihat wujud asli hantu itu, Guru Kau segera melakukan persiapan untuk menyerangnya. Saat Chao Sheng dibuat tidur, Guru Kau masuk dan pertarungan pun terjadi. Karena kewalahan, si hantu membangunkan Chao Sheng dan menyihir penglihatannya. Alhasil, Chao Sheng pun marah. Dia tidak menyadari yang ia pukul adalah gurunya. Tak lama kemudian, si hantu pun kabur. Chao Sheng mengira ini hanya mimpi. Guru Kau pun langsung memukulnya. Keesokan harinya, Guru Kau merencanakan sesuatu. Ia berencana untuk membasmi si hantu kalau dia berani datang kembali. Guru Kau menjaga pintu, sementara muridnya ada di dalam rumah. Mancoy pun panik saat kukunya memanjang dan menjadi vampir. Di waktu yang sama, Guru Kau mulai merasakan kedatangan si hantu, dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Mancoy yang sudah menjadi vampir hendak menyerang si Chao Sheng. Mendengar teriakan Chao Sheng, si hantu pun menolongnya. Tetapi Guru Kau tetap menyerang si hantu. Saat hendak membunuhnya, Chao Sheng memohon gurunya karena si hantu telah menyelamatkannya. Guru Kau pun tidak jadi membunuhnya. Kemudian Guru Kau masuk menangani Mancoy. Dia heran, kenapa ketannya tidak manjur? Setelah dicek, rupanya ketannya sudah tercampur dengan beras biasa. Keesokan harinya, kepala polisi datang melaporkan bahwa vampir telah menyerang desa. Guru Kau pun langsung bergegas langsung ke sana. Sesampai di sana, Guru Kau memeriksa korban vampir dan menyarankan untuk membakar mayat tersebut. Sementara itu, si vampir malah datang dan menyerang Mancoy dan Chao Sheng. Untung saja Guru Kau segera datang. Guru menyuruh Ting Ting dan Mancoy masuk ke rumah. Sementara ia dan Chao Sheng mencari si vampir tersebut. Saat sedang mencari, ternyata si vampir ada di atas dan masuk lewat atap. Mancoy dan Ting Ting pun diserang oleh si vampir. Mendengar hal itu, Guru Kau dan Chao Sheng berupaya masuk dan menolong Mancoy. Pertarungan pun terjadi. Saat kepala polisi dan Ting Ting hendak kabur, dia malah ketemu banyak vampir lainnya. Ternyata itu adalah vampir pendeta Tao yang digunakan untuk membantu Guru Kau. Akan tetapi pasukan vampir ini tetap kalah saat melawan vampir Ayah Yam. Tak lama, vampir Ayah Yam akhirnya kalah setelah Guru Kau, pendeta Tao, dan Chao Sheng menyatukan kekuatan. Vampir Ayah Yam itu mati terbakar. Film pun selesai. Film diawali oleh seorang arkeolog yang bernama Kwok.
Ia sedang mencari barang antik bersama kedua muridnya yang bernama Sashimi dan Launang. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan Sashimi. Ia baru saja menemukan benda antik di dalam goa, yaitu sebuah gulungan benang kayu. Kemudian mereka bertiga pun bergegas segera masuk ke dalam goa. Mereka yakin masih ada benda antik lainnya di dalam sana. Dan benar saja, mereka melihat ada 3 peti mati di sana. Lantas mereka pun membuka peti mati itu. Ternyata peti itu berisi vampir wanita dan vampir anak kecil. Para vampir itu tidak bisa bergerak karena mantra yang tertempel di dahi mereka. Tapi Kwok heran, peti yang terakhir tidak ada isinya. Tak lama Sashimi menemukan vampir dari peti yang kosong tadi. Vampir itu terlihat sedang mencekik manusia, yang kini sudah menjadi tengkorak. Dan mereka pun membawa ketiga vampir itu ke labnya, untuk selanjutnya akan dijual ke pasar gelap. Setelah itu, mereka membersihkan vampir untuk dijual. Kemudian, Kwok menelpon calon pembeli vampir itu. Namun, karena pembeli ingin melihat barangnya dahulu, maka berangkatlah Kwok dan Sashimi membawa vampir kecil ke calon pembelinya. Di dalam perjalanan, Sashimi terganggu oleh asap rokok Kwok. Sashimi pun membuka jendela mobil. Akibatnya, angin pun masuk dengan cukup kencangnya dan membuat kertas mantra vampir kecil terlepas. Vampir kecil akhirnya bangkit dan menyerang mereka. Sashimi pun langsung kabur keluar. Kwok pun mengejar Sashimi dan mengajaknya kembali ke mobil demi uang. Tetapi, vampir kecil itu sudah tidak ada di mobil dan hanya tersisa kertas mantranya saja. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke labnya. Sementara itu, Launang yang berada di lab kaget melihat kertas mantra si vampir wanita yang ternyata sama seperti yang ada di buku mantra. Karena penasaran, Launang mengambilnya, lalu memeriksanya. Alhasil, vampir pun bangkit. Vampir ini ingin menggigit leher Launang. Namun, Launang pun menghindar sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya, Launang mencabut kertas vampir pria untuk melumpuhkan vampir wanita. Dan tentu saja kini vampir pria lah yang harus dihadapi. Karena kewalahan, Launang pun menempelkan kertas mantra secara bergantian. Launang terlempar, lalu bersembunyi sambil mengintip si vampir yang hendak memakan burungnya. Setelah itu, kini gantian vampir yang mengintip Launang. Si vampir berusaha menggapainya, tapi Launang memberikan seluruh pakaiannya. Untungnya, Launang berhasil keluar. Tak lama Kwok dan Sashimi pun tiba. Tanpa berlama-lama, Kwok dan Sashimi pun masuk demi menjinakkan vampir itu. Vampir berhasil diikat, tapi dia masih saja memberontak. Untungnya, Kwok berhasil menempelkan kertas mantra bekas vampir kecil tadi. Keesokan paginya di lain tempat, ada seorang bocah bernama Cia-Cia yang meminta sesuatu kepada ayahnya. Tapi karena terlalu sibuk, akhirnya ayahnya menyuruh untuk mengambilnya sendiri di dalam gudang. Sesampainya di gudang, Cia-Cia dikagetkan dengan sosok vampir kecil. Karena takut, Cia-Cia pun mengadu pada ayahnya. Tapi karena sibuk, ayahnya malah menghiraukannya. Akhirnya Cia-Cia pun mengadu pada kakaknya. Kakaknya percaya dan mengajak temannya untuk mencari vampir kecil itu. Namun, ternyata mereka tidak menemukan siapa-siapa di dalam gudang. Di malam harinya, saat sedang makan bersama, ada tayangan berita di TV yang meliput tentang para imigran anak ilegal. Cia-Cia bertanya, dan sang ayah pun menjelaskan
bahwa mereka adalah anak yang tak punya tempat tinggal lagi. Jie merasa kasihan kepada mereka. Lalu Jie bergegas ke kulkas mengambil apel secara diam-diam untuk diberikan kepada vampir kecil yang dianggapnya sebagai anak imigran ilegal. Di malam itu juga, hujan pun turun. Jie merasa kasihan ke vampir kecil itu. Ia memutuskan untuk menemuinya. Jie berjanji untuk tak melaporkannya kepada ayahnya. Jie juga mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah, agar tak kedinginan di dalam gudang. Setibanya di kamar, vampir kecil ini bermain boneka milik Jie. Dan tak lama sang kakak pun datang. Sang kakak ketakutan melihat si vampir kecil ini. Tapi Jie meyakinkan bahwa ini adalah anak yang baik. Setelah itu, Jie meminta sang kakak agar tak melapor pada sang ayah. Keesokan harinya, Jie memperkenalkan bocah ini pada teman-temannya. Karena tak bisa bicara, akhirnya Jie memberikannya nama Okeboy. Mulai saat itulah mereka semua berteman baik dan mengira bahwa Okeboy ini adalah benar-benar anak imigran. Di tempat lain, Launang yang terkena gigitan vampir datang ke rumah tabib yang bernama Yinqing. Yinqing kaget melihat luka gigitan itu. Yinqing menekan-nekannya, namun Launang tidak merasa kesakitan sama sekali. Launang juga mengaku bahwa gigitan itu adalah gigitan anak kecil. Yinqing pun menyuruh anak buahnya untuk merebus beras ketan. Lalu, Yinqing bergegas ke atas untuk mengambil kitab vampir. Setelah beras ketannya matang, Yinqing pun lalu menempelkannya pada lengan Launang. Launang mengerang kesakitan. Lalu Yinqing bertanya sekali lagi perihal gigitan itu, tapi Launang masih tidak mau mengakuinya. Saat Launang pulang, Yinqing menyuruh Jentu dan Gigi untuk mengikutinya. Yinqing akan segera menyusul, tapi ia mengambil peralatannya terlebih dahulu. Setibanya di lokasi, ia melihat Kwok dan anak buahnya akan segera pergi. Jentu menyuruh Gigi untuk memberitahu tempat keberadaan mereka kepada ayahnya. Setelah mereka bertiga pergi, Jentu menyelinap masuk. Melihat ada 2 peti kayu, Jentu langsung membuka dan ternyata isinya adalah vampir. Jentu rupanya ingin mengambil foto kedua vampir tersebut. Namun karena ketidaktahuannya, saat berfoto, ia melepas kertas mantra itu. Alhasil Jentu diserang oleh vampir-vampir tersebut. Lalu Jentu melemparkan botol kepada vampir-vampir itu. Rupanya, botol itu berisi zat kimia. Alhasil mereka bertiga pun bergerak lambat akibat menghirup asap dari zat kimia tersebut. Tak lama, datanglah Yinqing dan Gigi. Menghirup asap zat kimia itu juga, Yinqing pun bergerak lambat. Mereka bertiga pun bertarung dengan gerakan lambat. Di tengah pertarungan, Jentu menyuruh Gigi untuk menelpon polisi. Menemukan sebotol obat penenang, Jentu pun menumpahkannya ke mulut vampir wanita. Dan selanjutnya Jentu mencekoki juga vampir pria dengan cairan itu hingga tidak sadar. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan datang ke tempat itu. Melihat banyaknya polisi dari kejauhan, Sashimi dan Launang pun takut, tak mau melanjutkannya lagi. Tapi Kwok berkata, Launang akan segera mati jika dia tak diobati dengan darah vampir itu. Launang panik bukan main. Dia akhirnya menggigit Sashimi agar ikut terinfeksi dan berjuang bersama untuk mendapatkan darah vampir itu. Di tengah malam harinya, Yinqing dan Jentu secara diam-diam masuk ke kamar mayat untuk membunuh kedua vampir itu. Namun mendengar ada yang datang, mereka berpura-pura menjadi mayat. Ternyata yang datang adalah Launang dan Sashimi. Mereka ingin mengambil darah vampir itu untuk berobat. Tapi karena vampir sudah membeku, jarum suntiknya malah bengkok. Akhirnya mereka pun membawanya keluar. Kwok menyuruhnya memasukkan ke dalam mobil boxnya. Tapi setelah boxnya ditutup, tiba-tiba mobil ini melaju sendiri. Rupanya, Yinqing dan Jentu diam-diam sudah berada di dalam mobil. Yinqing menyuruh Jentu mencari tempat sepi untuk membakar kedua vampir ini. Tapi niat mereka terhambat karena ada razia polisi di jalan. Polisi pun memberhentikan mereka. Saat polisi sedang memeriksa, mobil box bergoyang-goyang. Para polisi pun membukanya. Dan tiba-tiba diserang vampir dari dalam box. Beruntung Yinqing dapat memasukkan kembali vampir-vampir tersebut.
Selanjutnya, Yinching membocorkan tangki bensin mobil dan membakar mobil yang berisi vampir itu. Kebakaran hebat pun terjadi. Vampir-vampir ini terbakar di dalamnya. Tapi sayang, mereka berhasil keluar melalui atas. Launeng dan Sashimi masih sempat mengambil darahnya. Namun, saat Yinching membawa api, vampir itu pun kabur. Sementara itu, di tempat lain, Okeboy menangis saat melihat kedua orang tuanya di TV. Chia-Chia pun mengajaknya ke kamar. Karena mendengar suara tangisan, ayah Chia-Chia masuk ke kamar dan Okeboy pun ketahuan. Ayah menguncinya di lemari dan langsung segera menelpon polisi. Akan tetapi, tangisan Okeboy itu terdengar oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, Yinching dan Gentoo yang sedang mencari si vampir menggunakan mobil polisi. Mereka mendapat info agar menuju ke tempat rumah seseorang karena di sana ada vampir. Dan mereka langsung menuju ke sana. Sementara itu, di rumah Chia-Chia ada yang mengetuk pintu. Ayahnya pun segera membukakannya. Namun ternyata itu bukanlah polisi, melainkan orang tua si vampir. Alhasil mereka dikejar-kejar oleh vampir tersebut. Tetapi vampir berhenti mengejar ketika mendengar suara anaknya. Mereka pun mencari anaknya. Setelah itu, mereka kembali mengejar Chia-Chia lagi. Karena terpojok, ayah Chia-Chia pun menyerang vampir itu. Tetapi tetap kalah juga. Kemudian Chia-Chia dicekik oleh vampir pria. Beruntung Okeboy pun membelanya. Dan memohon orang tuanya tidak menyerang lagi. Setelah itu, Okeboy pun bersalaman dan berpamitan kepada Chia-Chia. Dan mereka pun pergi. Namun, di luar rumah sudah banyak polisi yang sudah siap menyerang. Tak lama dari itu, datanglah Yinching dan Gentoo. Saat hendak ditangkap, mereka menjelaskan bahwa mereka adalah pemburu vampir. Mendengar itu, polisi pun langsung minta saran padanya. Yinching menyuruh mereka mempersiapkan basoka dan mematikan lampu terlebih dahulu. Setelah itu, Yinching dan Gentoo pun masuk mengendap-endap. Tiba-tiba serangan pun terjadi. Melihat istrinya tertusuk, vampir pria pun marah besar. Yinching dan Gentoo lalu menggiringnya keluar dan membawa ke suatu tempat. Berhasil menjebaknya, Yinching pun menyuruh polisi menembakkan basoka. Setelah itu, para polisi datang untuk memeriksa. Tetapi rupanya vampir itu belum mati dan menyerang kembali. Gentoo kemudian menembak vampir dengan kalsium sulfat. Dan vampir itu pun lenyap. Setelah itu, Yinching pun mendatangi vampir kecil. Tapi Chia-Chia dan kakaknya berusaha melindunginya. Kemudian Gentoo berusaha membujuk Chia-Chia. Chia-Chia pun akhirnya merelakannya. Yinching kemudian membius vampir kecil hingga tertidur. Yinching berniat membantu vampir kecil agar dapat bereinkarnasi dengan baik. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Kwok yang kemudian tewas di tangan kedua muridnya yang sudah menjadi vampir karena gagal menyembuhkan diri. Film diawali dari seorang pendeta bernama Momeng. Ia disuruh pemilik rumah untuk mengusir hantu di rumahnya. Dan Momeng pun beraksi. Dia melakukan ritual untuk mengusir hantu di rumah tersebut. Dan benar saja, ada dua sosok vampir yang muncul di sana. Momeng pun bertarung dengannya. Namun Momeng ternyata kalah. Momeng pun marah kepada dua vampir itu.
Ternyata mereka adalah vampir peliharaan si Momeng itu sendiri. Dan tentu saja tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Lalu Momeng menyuruh pemilik rumah untuk menempelkan uang di dahi vampir itu. Dan vampir pun mematung. Selanjutnya, Momeng menyuruh tuan muda untuk membuka payungnya agar vampir ini terkurung di dalamnya. Tapi tak lama kemudian, Momeng dikejutkan dengan teriakan para ajudan pemilik rumah. Sontak saja, mereka langsung mendorong Momeng masuk ke dalam rumah. Di sana, Momeng bertemu dengan hantu perempuan yang merupakan penunggu asli rumah itu. Hantu inilah yang seharusnya diusir oleh Momeng dari tadi. Dengan agak takut, Momeng meminta kepada hantu itu agar tak mengganggu di rumah itu. Tapi dia menolaknya, bahkan dia mengundang hantu-hantu lain untuk menyerang Momeng. Karena takut, Momeng pun mengeluarkan vampir miliknya tadi yang bernama Tapou. Namun itu percuma saja, sebab mereka berdua tetap keteteran dan pada akhirnya Momeng dan Tapou pun kabur dari rumah itu. Momeng berencana tak kembali lagi dan mencari tempat lain saja. Lalu tibalah Momeng di suatu pemukiman yang sangat sepi. Saat Momeng masuk di sebuah rumah, tiba-tiba saja disambut para warga. Warga yang sudah muak dengan perampok berkuda belakangan ini langsung menuduh Momeng sebagai anggotanya dan berniat untuk membunuhnya. Saat hendak dibunuh oleh Chiang, secara kebetulan Guru Kau datang dan mencegah Chiang. Guru Kau melarang menuduh orang tanpa bukti. Dan setelah tahu Momeng bukanlah anggota para perampok, Guru Kau pun menyuruh warga untuk melakukan serangan kepada perampok berkuda yang sedang mendekat itu. Guru Kau dan warga mengepung para perampok itu di tengah hutan. Kemudian Guru Kau membuat garis pertahanan menggunakan api. Selagi Guru Kau mengobati warga yang terluka, warga lain pun kembali mengejar perampok yang hendak kabur itu. Meski dikeroyok perampok ini tidak takut, karena mereka kebal bacokan. Lalu datanglah Guru Kau. Guru Kau mengetahui penangkal ilmu kebal itu. Kemudian warga dikejutkan dengan serangan dari pimpinannya, yaitu Ratu Iblis. Dia mengobati saudaranya menggunakan belatung yang keluar dari mulutnya. Melihat itu, Guru Kau pun berniat untuk menangkalnya menggunakan air kencingnya. Karena merasa terdesak, Ratu Iblis pun kabur. Keesokan harinya, warga membawa 2 rampok semalam itu masuk ke dalam penjara. Lalu, pada malam harinya, para warga berpesta atas tertangkapnya para perampok yang selama ini meresahkan warga. Di tengah pesta, Chiang heran melihat Momeng makan sangat banyak, padahal dia sendirian. Melihat itu, Chiang pun berniat untuk menjahilinya. Chiang mengambil semua makanan Momeng. Tapou yang tak terima pun membalasnya dengan usil. Para warga malah menganggap Chiang sedang melakukan atraksi. Mendengar Chiang meminta tolong, Guru Kau pun turun, lalu membuka mata batinnya. Dan Guru Kau pun menolong Chiang. Karena tak mau kehilangan vampirnya, Momeng pun menolongnya. Tapi Guru Kau tetap berhasil menangkap para vampir. Lalu, kendi yang berisi vampir itu dibawa ke rumahnya. Guru Kau menuliskan mantra agar para vampir bisa tenang. Kemudian Chiang disuruh Guru Kau meletakkannya dalam ruang kendi. Setelah itu, mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah. Ternyata, dari tadi Momeng sudah mengintainya. Dia masuk mengendap-endap demi mendapatkan kendi vampir-vampirnya itu. Usai menemukannya, Momeng pun berniat untuk pulang. Tapi, dia dihadang oleh Chiang dan Guru Kau. Sebagai sesama pendeta, Guru Kau menasihatinya
agar tak memelihara hantu lagi. Namun Guru Kau tetap mengembalikannya dan meminta Momeng untuk mempertimbangkannya kembali dengan bijak. Usai Momeng pulang, Chiang bertanya bagaimana agar tak terlihat oleh hantu. Lalu Guru Kau menyuruh Chiang melumuri badan dengan abu arang. Sepertinya Chiang berniat untuk membalaskan dendamnya kepada vampir Momeng tadi. Chiang juga mengoleskan daun untuk membuka mata batinnya. Sementara itu, di lain tempat, Momeng memecahkan kendi itu, dan nampaknya Momeng sudah mulai sadar atas saran dari Guru Kau. Akhirnya, Momeng pun mengusir kedua vampirnya itu agar tidak mengikutinya lagi. Momeng masuk ke dalam penginapan dan memasang jimat di depan pintunya. Tapao dan adiknya sedih. Di waktu yang sama, muncullah Chiang. Chiang mendekati Tapao secara perlahan-lahan, kemudian menangkapnya. Mendengar teriakan adik Tapao, Momeng pun langsung mengejar Chiang. Saat berada di tengah hutan, Chiang terjatuh hingga kendinya pecah. Walhasil, Tapao pun keluar. Di waktu yang sama pula, datanglah Ratu Iblis. Dia menghajar Momeng dan menangkap Tapao dengan menggunakan jubahnya Momeng. Sedangkan Chiang bersembunyi sambil memanggil para warga. Setibanya warga di lokasi, Guru Kau menemukan makam yang mayatnya telah dicuri. Nampaknya, Ratu Iblis merencanakan sesuatu. Akhirnya, mereka pun membubarkan diri. Di lain tempat, Ratu Iblis memasukkan Tapao ke dalam mayat yang dicurinya tadi. Dia menyihir Tapao menjadi buas layaknya melihat seekor burung saat melihat jubahnya itu. Di lain tempat, Guru Kau memeriksa kondisi dari perampok yang dipenjara itu. Momeng dan para warga juga terlihat sedang mempersiapkan pertahanan dari serangan Ratu Iblis. Saat Guru Kau melepas jubah kuning miliknya, Momeng pun malah tertarik untuk meminjamnya. Guru Kau, Momeng dan warga terlihat sudah siap menyambut kedatangan Ratu Iblis. Lalu, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu depan. Momeng menyuruh warga untuk membuka pintunya dan berniat langsung menyerangnya dengan darah ayam. Ternyata dia adalah penjual bubur yang sedang mengantar pesanan. Akhirnya tukang bubur pun pulang dan warga kembali menutup pintunya. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu lagi. Melihat Momeng berjubah kuning, Tapao pun yang dibawa kendali pun langsung mengejar-ngejar Momeng. Momeng bingung, kenapa cuma dia yang dikejar-kejar? Lalu Guru Kau pun menolongnya. Tapi karena sulit dilepas, Momeng pun kembali dikejar. Hingga akhirnya Guru Kau pun keluar dari penjara untuk mengatasi Tapao. Setelah Guru Kau keluar dari penjara, Ratu Iblis pun masuk ke dalam penjara untuk membebaskan kedua saudaranya. Tapi itu semua adalah jebakan. Chiang dan temannya mengikatnya dan bermaksud untuk mengurungnya dengan pintu baja. Tapi karena terlalu berat, justru mereka terjebak di dalam penjara bersama Ratu Iblis. Ratu Iblis pun menghajarnya. Melihat hal itu, Momeng pun menunjukkan tempat disandranya kedua saudara Ratu Iblis tersebut. Alhasil, Ratu Iblis pun keluar dan bergegas menyelamatkan mereka berdua. Namun, lagi-lagi itu adalah jebakan. Sontak saja, Ratu Iblis pun marah besar. Lalu, Momeng pun bergegas keluar dan berganti Guru Kau yang masuk. Dan pertarungan sengit pun berlangsung. Kemudian, Ratu Iblis pun mengeluarkan kelelawar untuk menyerang. Tapi, Guru Kau mampu menaklukkannya. Setelah itu, Ratu Iblis mengeluarkan jurus menghilang. Lagi-lagi, Guru Kau mampu menangkalnya. Setelah itu, Guru Kau yang mengeluarkan jurus pedang saktinya. Ratu Iblis yang terkena pedang sakti pun kabur dan tersungkur dekat sumur. Merasa terpojok dan sudah tidak bisa apa-apa, Ratu Iblis pun bunuh diri dan menceburkan dirinya ke dalam sumur. Nah, setelah kejadian itu, Tapao sadar kembali. Tapi Momeng malah mengusirnya. Sedangkan Guru Kau menyuruh warga membakar seluruh mayat yang ada di sini. Guru Kau juga mengajak Momeng kembali ke rumahnya untuk berobat. Saat Fox dan Shaw hendak membakar kedua mayat itu, mereka malah melepaskan tali mantranya terlebih dahulu. Alhasil, kedua mayat itu bangkit dan merasuki tubuh Fox dan Shaw. Setelah itu, para warga dan Guru Kau melakukan pesta karena berhasil membunuh semua perampok sakti itu.
Saat sedang makan-makan, tiba-tiba saja Fox dan Shaw datang. Guru Kau curiga karena mereka berjalan dengan tumit mengangkat. Lalu Guru Kau menyuruh Chiang untuk memancingnya ke dalam. Selepas itu, Guru Kau dan Momeng berupaya membubarkan kerumunan karena ada hantu. Tapi mereka menolaknya. Guru Kau pun mengajak warga menemui hantu itu. Dan setelah melihat hantunya, para warga langsung lari membubarkan diri. Mereka semua masuk ke rumah Guru Kau dan masing-masing mengambil jimat perlindungan. Karena tak kebagian jimat, Chiang dan temannya Ban pun dihajar habis-habisan. Lalu Momeng datang membawa cermin untuk mengeluarkan arwahnya. Setelah itu Guru Kau menotok dahinya dengan kuas mantra, kemudian menyuruh muridnya untuk memegangi kuas ini. Karena Guru Kau dan Momeng hendak melakukan suatu ritual. Saat sedang memegangi kuas, Chiang dan temannya merasa bosan. Akhirnya mereka malah menjailinya. Alhasil para hantu itu bangun dan kembali menyerang. Mendengar teriakan muridnya, Momeng dan Guru Kau pun langsung bergegas keluar dan menolong. Setelah diberi jimat, Guru Kau menyuruh Momeng untuk menggorengnya di minyak panas. Selagi menunggu minyak dipanaskan, Guru Kau dan yang lainnya menempelkan kertas jimat ke setiap pintu dan jendela. Setelah selesai, Guru Kau menugaskan Momeng untuk menggorengnya sendirian, sebab Guru Kau dan muridnya akan pergi ke sumur untuk mengangkat mayat Ratu Iblis dan kemudian membakarnya. Dengan berat hati, Momeng pun menyanggupinya. Setibanya di sana, Guru Kau berharap agar mayat Ratu Iblis membelakangi langit, sebab kalau menghadap langit, maka dia akan berubah menjadi roh jahat, dan untungnya sang mayat membelakangi langit. Akhirnya, kedua muridnya pun turun ke bawah untuk mengambil jasadnya. Namun, saat mereka hendak mencapai dasar, tiba-tiba saja mayat itu langsung berubah menghadap ke langit. Lantas, kedua muridnya pun panik dan langsung naik ke atas. Melihat sang murid panik, Guru Kau pun langsung beraksi. Tapi sayang, salah seorang muridnya tak tertolong. Usai berada di luar sumur, Ratu Iblis mendengar suara teriakan saudaranya itu. Dia pun langsung terbang ke sana. Sementara itu, Momeng tak kunjung menggorengnya karena minyak belum panas. Hingga salah satu kendi mulai retak dan keluar. Karena panik, Momeng pun langsung menggorengnya. Tapi karena minyak belum panas, hantu itu keluar dengan kondisi setengah matang. Momeng pun langsung kabur. Melihat ada abu arang, Momeng melumuri ke seluruh badannya agar tak terlihat oleh hantu itu. Hantu itu memang tak bisa melihatnya, namun karena tak semua tubuhnya dilumuri, hantu itu pun masih bisa mengejarnya. Tapi pada akhirnya Momeng berhasil menggoreng hantu itu. Tak berselang lama, Ratu Iblis pun datang. Dia menggunakan tubuh Tapau untuk membuka pintu. Momeng mengancam akan menggoreng kendi satunya. Tapi Ratu Iblis juga mengancam akan membunuh si vampir cilik. Tiba-tiba, Tapau menyerang dari belakang. Ratu Iblis sangat marah karena saudaranya digoreng semua. Tak lama, Chiang dan Guru Kau pun datang. Guru Kau muncul dengan kemocing saktinya. Kemudian Ratu Iblis merasuki tubuh Momeng, tapi Guru Kau mampu menjinakkannya. Chiang yang akan menusuknya dilarang oleh gurunya karena bisa membunuh Momeng. Guru Kau perlu arwah lain untuk mengeluarkan Ratu Iblis dari tubuh Momeng. Tapau bersedia untuk melakukannya, meskipun itu sangat berbahaya. Dan ritual pun dimulai. Karena tak kunjung keluar, adik Tapau pun ikut membantu juga. Dan pada akhirnya, Ratu Iblis pun mati terbunuh dengan kemoceng sakti Guru Kau. Film pun berakhir. Scene diawali oleh Biksu Yat yang sedang memperkenalkan rumahnya kepada muridnya yang bernama Cing Cing. Setelah melihat-lihat, Biksu Yat mengatakan akan keluar dulu untuk mengambil air di sungai. Setibanya di sungai,
Biksu Yat bertemu dengan Karlok. Ia adalah murid pendeta mata empat. Setelah itu, mereka berdua pulang bersama. Biksu Yat ingin memperkenalkan Karlok dengan murid barunya. Setibanya di rumah, Cingcing terlihat sedang bersih-bersih rumah. Dan tak berselang lama, Karlok datang menemui Biksu Yat. Karlok terlihat sangat senang karena akan punya teman baru. Ia mengira teman barunya adalah seorang laki-laki. Kemudian mereka masuk ke kamar. Karlok berniat memberi kejutan, tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Cingcing pun menghajarnya. Rupanya ia marah besar atas kelakuan Karlok. Agar Cingcing tidak marah lagi, Biksu Yat berpura-pura memukuli Karlok. Tapi Biksu Yat malah kebablasan dan memukuli Karlok sungguhan. Karena tak tahan dipukuli, Karlok pun mengungkapkan persekongkolan mereka itu. Alhasil, Cingcing pun marah juga pada Biksu Yat. Di tempat lain, pendeta mata empat terlihat sedang menggiring vampir-vampirnya pulang ke rumah. Vampir-vampir ini terlihat mengikuti gerakan si pendeta. Karena lelah, sang pendeta pun memasukkan kertas mantra ke seekor kodok. Para vampir pun mengikuti kodok dan pendeta bisa duduk santai di atasnya. Di tengah perjalanan, salah satu vampir mata empat diculik oleh hantu wanita. Tak terima, mata empat pun menghadapinya. Di tengah pertarungan, hantu wanita mencoba menggoda mata empat. Mata empat mencoba menahan pandangannya, tapi jantungnya berdetak dengan kencang. Akhirnya mata empat tergoda dan menghampirinya. Masuk perangkapnya, hantu rubah ini berniat membunuhnya. Tapi rupanya mata empat sudah menyadarinya hal itu. Akhirnya hantu rubah pun mati di tangannya. Keesokan paginya, mata empat dan vampir tiba di rumahnya. Kesal tak dibukakan pintu oleh Karlok, mata empat pun berniat memberinya pelajaran. Mata empat menyuruh para vampir agar memukul saat mereka mendengar suara teriakan. Lalu, mata empat masuk ke dalam dan memukul Karlok. Tapi, Karlok tak berteriak sama sekali. Malahan, mata empat yang dipukuli vampir karena dia berteriak. Lalu Karlok menghentikan teriakan gurunya itu. Setelah itu, Karlok menggiring para vampir ke kamar mayat dan melakukan ritual agar para vampir diam dan beristirahat. Tak lama kemudian, Biksu Yat datang ke rumah mata empat. Mata empat kemudian mengajak Biksu Yat untuk minum teh. Tapi yang terjadi malah mereka saling mendorong meja sampai murid mereka membawakan sarapan, barulah berhenti. Tetapi saat sedang makan, mereka berdua kembali berulah lagi. Dan terjadilah keributan. Hingga akhirnya, Biksu Yat pun memutuskan untuk pulang. Pada waktu malam hari, mata empat tidak bisa tidur karena terganggu oleh ritual Biksu Yat. Karena kesal, mata empat mendatangi rumah Biksu Yat untuk menawar rumah dan mengusirnya pergi. Namun Biksu Yat tidak mau. Hingga akhirnya mata empat meminta boneka milik Biksu Yat dan meminta Biksu Yat untuk menempelkan sidik jarinya pada boneka itu. Setibanya di rumah, mata empat menyuruh Karlok untuk menyiapkan peralatan. Ternyata mata empat berniat untuk mengerjai si biksu dengan boneka santet. Dan benar saja, Biksu Yat bergerak sesuai dengan boneka santet itu. Hal ini bisa terjadi karena sidik jari dari boneka yang diberikan tadi, Cingcing datang dan kebingungan atas sifat gurunya itu. Lalu Biksu Yat meminta Cingcing untuk mengambilkan bawang putih untuknya. Setelah memakannya, Biksu Yat pun sembuh. Ia curiga kepada mata empat. Dan benar saja, saat diperiksa, ternyata pelakunya adalah dia. Biksu Yat dan Cingcing mendatangi dan membalas perbuatan si mata empat tadi dengan menyuruh Cingcing. Melihat itu, Karlok memohon ampun kepada Cingcing.
Tetapi Cincin tidak peduli. Hingga pada akhirnya, Biksu Yat datang memaafkannya dan meminta Mata Empat jangan mengulanginya lagi. Keesokan paginya, ada rombongan pengantar mayat yang melintas di rumah Biksu Yat dan Mata Empat. Rombongan itu dipimpin oleh Pendeta Chung. Mata Empat menghampirinya dan menanyakan perihal peti mayat ini. Pendeta Chung mengatakan bahwa mayat dalam peti ini akan menjadi vampir. Mata Empat pun menyarankan agar langsung dibakar saja. Tapi itu tidak bisa, karena mayat ini berasal dari perbatasan dan harus ada izin dari pihak kerajaan di ibu kota. Lalu Biksu Yat datang dan menyuruh untuk melepaskan atapnya agar peti mayat mendapat sinar matahari yang cukup. Usai beristirahat, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Di malam harinya, turun hujan lebat. Mata Empat punya firasat buruk kepada peti mayat tadi. Lalu di tengah hutan, rombongan ini kehujanan. Ajudan pangeran yang bernama Yuan menyuruh prajurit untuk segera mendirikan tenda. Kemudian menyadari tinta mantra dan peti mayat luntur karena atapnya sudah dilepaskan tadi. Pendeta Chung meminta Yuan untuk memasukkan ke dalam tenda. Tapi Yuan menolaknya karena Yuan lebih mengutamakan sang pangeran. Lalu saat mereka hendak memasukkan peti mayat ke dalam tenda kedua, tiba-tiba saja hujan reda dan petir menyambar peti mayat itu. Ternyata itu pertanda dari kebangkitan vampir. Melihat itu, Pendeta Chung pun mencoba mengikatkan tali tambang ke peti. Tapi sayang, upaya itu sia-sia. Si vampir pun bangkit dan menghisap darah semuanya. Pendeta Chung berusaha menghadapinya. Ia menyuruh muridnya untuk mengikat vampir, tapi tidak berhasil. Bahkan Pendeta Chung pun terluka karena cakaran vampir dan murid-muridnya terpental jauh. Selepas itu, para prajurit juga menyerang vampir ini. Tapi rupanya hampir terlalu kuat. Melihat vampir yang mendekat, pangeran pun berusaha untuk menyerangnya. Lalu Yuan menyelamatkannya. Tak lama Pendeta Chung datang untuk mengalihkan si vampir, Yuan pun langsung membawa pangeran untuk kabur. Mereka menuju rumah Biksu Yat. Biksu Yat memasukkan mereka ke dalam rumah. Tapi ia melihat pangeran tercakar vampir. Ia menyuruh Cincin untuk mengobatinya. Yuan menceritakan pada Biksu Yat apa yang telah terjadi pada rombongan mereka. Setelah itu Biksu Yat dan Mata Empat langsung bergegas ke sana. Sedangkan Cincin dan Karlok menjaga mereka di rumah. Sesampainya di lokasi, Mata Empat melihat Pendeta Chung membunuh anak buahnya sendiri. Ia terpaksa melakukannya karena anak buahnya telah terjangkit vampir. Pendeta Chung yang juga sudah kena menyuruh Mata Empat untuk membunuhnya, tapi Mata Empat menolaknya. Akhirnya, pendeta pun bunuh diri dan Mata Empat segera membakarnya. Sementara itu, Karlok, Cincin, dan Yuan sedang mengobati sang pangeran. Melihat Cincin yang sedang begitu perhatian, Karlok berpura-pura sesak napas dan meminta Cincin untuk memberikan nafas buatan. Cincin pun melakukannya, tapi dilapisi dengan kain. Merasa tak puas, Karlok pun lebih menjadi-jadi. Tapi tak lama, Yuan datang dan langsung memberikan nafas buatan. Karlok pun kaget dan langsung keluar. Tak berselang lama, mereka mendengar suara aneh di luar rumah. Ternyata para prajurit tadi sudah menjadi vampir. Lalu mereka menyiapkan pertahanan. Tapi si Yuan malah kejang-kejang. Dia tidak menyadari sudah terjangkit. Karena memberontak, Karlok pun memukul Yuan hingga pingsan. Saat vampir berhasil masuk, mereka tidak mendapati siapa-siapa. Akhirnya, para vampir tersebut berpencar. Saat sedang sembunyi, Karlok dan Cincin ketahuan. Dan kemudian mereka diserang oleh para vampir. Lalu mereka masuk ke kamar untuk menyelamatkan pangeran. Hingga akhirnya para vampir pun mengejarnya. Mereka menutup pangeran dengan selimut. Tapi tak lama para vampir berhasil mendobrak pintu. Karlok dan Cincin menyamar menjadi vampir dan perlahan-lahan keluar kamar. Tapi sayang, aksi mereka ketahuan dan para vampir pun menyerangnya. Tak lama, Biksu Yat dan Mata Empat datang
dan menyelamatkan para muridnya dari serangan vampir tersebut. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Saat Cing-Cing berada di samping jendela, tiba-tiba saja vampir datang. Cing-Cing membawa pangeran pergi dan Biksu Yet menghadapi vampir tersebut. Tak lama, Mata Empat pun datang membantu. Tapi vampir tersebut berhasil kabur. Cing-Cing dan Karlok disuruh mengamankan pangeran. Mereka pergi ke kamar mayat dan mengunci pintu. Lalu mereka mengolesi lantai dengan lem untuk menjebak vampir. Mendengar suara aneh, Karlok mendekatkan telinga ke lantai dan diserang vampir dari bawah lantai. Mereka pun kabur, tapi malah menginjak jebakannya sendiri. Untungnya mereka berhasil meloloskan diri. Lalu, guru mereka datang dan menghadapi vampir tersebut. Karlok disuruh menyiram vampir dengan air beras, tapi tidak mempan. Mereka bertiga melawan vampir dengan berbagai serangan, tapi vampir terlalu kuat. Mata Empat pun meminta bantuan pada leluhur. Ia kemudian berubah menjadi besar dan sangat kuat. Ia berhasil mengalahkan vampir. Namun saat hendak menghabisinya, kaki Mata Empat terkena pecahan beling dan ia kembali menjadi semula. Akhirnya dengan kerjasama, mereka bertiga berhasil menangkap vampir tersebut dan menyuruh Cing-Cing memasukkan semua racun ke mulut si vampir. Dan akhirnya vampir meledak dan mati. Dan film pun selesai.